Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur karena telah diberikan kesehatan bagi kita semua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan suatu topik tentang akuntansi manajerial, yang dimana topik tersebut yaitu klasifikasi dan perilaku biaya pada akuntansi manajerial. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3, yaitu Nur Fadlika Irsaninda yang akan membacakan materi pertama, kemudian ada Risma Anwar yang membacakan materi selanjutnya, dan yang terakhir Ila Ziza Syamsul yang dimana saya sendiri. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembaca materi pertama, yaitu Nur Fadlika Irsaninda. Dipersilakan untuk membacakan materi. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis perusahaan. Secara umum, perusahaan dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang produknya bersifat non-fisik. Yang kedua perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Dan yang terakhir perusahaan manufaktur, yaitu yang membeli bahan baku, mengelolanya hingga menjadi produk yang siap pakai. B. Jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur mempunyai persediaan. Berbeda halnya persediaan pada perusahaan dagang, pada perusahaan manufaktur tidak semua persediaan siap dijual. Oleh karena itu, persediaan diklarifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama persediaan barang jadi, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir persediaan bahan baku. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Nur Fadlika Irsaninda. Untuk materi selanjutnya dipersilakan Risma Anwar membacanya. Baik, saya Risma Anwar. Di sini saya akan menyampaikan materi jenis dan pengelompokan biaya. Ada 2 jenis dan pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya produksi, di mana biaya produksi adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam proses pembuatan produk, atau biaya produksi adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk. Biaya produksi terdiri atas 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya perusahaan di luar biaya produksi yang terdiri atas 2, yaitu biaya pemasaran dan administrasi dan umum. Selanjutnya, arus biaya. Menurut Wibawa 2018 mengatakan bahwa akuntansi tidak menambah perubahan untuk mengubah siklus akuntansi dan prinsip akuntansi yang dikenal dalam akuntansi keuangan. Semua biaya produksi tetap atau variabel mengalir melalui akun barang dalam proses dan barang jadi. Dari hasil analisis yang diketahui bahwa aliran fluktuasi biaya persediaan dan metode laba kotor tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar suatu perusahaan. Sedangkan variabel perputaran persediaan dan nilai persediaan berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar antar perusahaan. Hasil studi fluktuasi simultan ini menunjukkan variabel metode kerugian atau perputaran persediaan dari metode aliran biaya. Margin nilai persediaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai pasar suatu perusahaan. Dan prosedur dalam siklus akuntansi biaya pada dasarnya tidak berbeda dengan akuntansi keuangan yang sering kita pelajari. Siklus akuntansi biaya dimulai dari bukti transaksi, jurnal, dan buku besar hingga pengumpulan laporan keuangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Risma Anwar. Dan selanjutnya, materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu perilaku biaya. Tidak setiap jenis biaya memiliki perilaku yang sama terhadap perubahan volume produksi pada suatu periode tertentu. Berdasarkan perilakunya dalam bereaksi terhadap perubahan volume produk
tertentu dalam perusahaan, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, biaya variabel merupakan biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Biaya variabel ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, dan juga sebagian biaya pemasaran. Yang kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu, seperti sebagian biaya overhead, sebagian dari biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung biaya tetap. Adapun biaya yang termasuk dalam kelompok biaya ini yaitu biaya listrik, air, dan telepon. Itulah tadi presentasi tentang materi klasifikasi dan perilaku biaya pada akuntansi manajerial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia yang merencanakan, Allah yang menentukan, dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.